Halo apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong sinergi kawasan industri dengan pendidikan vokasi agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri dan serapan pekerja di daerah meningkat. Serapan tenaga kerja lokal oleh kawasan industri dicatat belum maksimal, termasuk di kawasan Millennium Industrial Estate. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong kawasan industri tersebut membangun sinergi dengan pendidikan vokasi serta menciptakan ekosistem pendidikan sesuai kebutuhan industri agar masyarakat sekitar mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan kawasan industri. Dalam kunjungan kerja ke Millennium Industrial Estate di Kabupaten Tangerang, Banten, Husnunia menyayangkan kawasan industri yang telah berdiri sejak 2009 ini karena pengelola kawasan belum memahami latar belakang pendidikan masyarakat sekitar. Akibatnya, masyarakat lokal seringkali tidak memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan sehingga peluang kerja lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Artinya tidak muncul ekosistem pendidikan untuk menopang kebutuhan pekerja dari industri yang ada. Nah, ini agak berbeda. Mungkin ada sih kawasan industri yang bahkan di situ sudah ada miniatur sesuai dengan karakter dan kebutuhan industri yang ada. Jadi di situ ada sekolahan yang jurusannya itu sesuai dengan yang ada di kawasan industrinya, dan itu kita berharap di kawasan industri yang lain juga seperti itu. Nah, termasuk di kawasan sini, karena kita nggak ingin warga kita sekali lagi hanya menjadi penonton. Ini belum lagi kalau kita bicara daya saing global ya. Jadi ini harus menjadi atensi. Lebih lanjut, Husnunia menilai peningkatan kualitas SDM tidak dapat hanya mengandalkan pelatihan jangka pendek melalui balai latihan kerja. Menurutnya, BLK hanya pelengkap karena solusi yang lebih efektif adalah merancang dan membangun pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Dari Banten, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran truk over dimension atau overload termasuk dengan perusahaan logistik guna meningkatkan keselamatan jalan dan melindungi infrastruktur nasional. Kasus truk over dimension overload atau ODOL menyumbang 10,5% dari total kecelakaan nasional. Akibatnya, negara berpotensi merugi hingga 47 triliun rupiah per tahun untuk perbaikan jalan dan memperpendek umur jalan dari 11 tahun menjadi hanya 3 tahun. Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksyah mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar ODOL. Musa meminta sanksi tegas tidak hanya diberikan pada supir angkutan, namun juga perusahaan jasa logistik. Pasalnya, muatan truk yang berlebih disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya logistik yang murah. Perusahaan-perusahaan jasa pengangkutan ini jangan hanya mengejar target keuntungan, tapi juga kan keselamatan. Satu hal lagi juga, kita juga tahu di lapangan kadang beban angkut kendaraan ini untuk menutupi juga beban biaya di jalan. Hanya hal-hal tertentu. Jadi sekali lagi semuanya ini aturan apapun yang kita buat, kalau tidak ada ketegasan dalam pelaksanaannya akan sia-sia juga. Nanti yang korban juga akan nyawa masyarakat. Komisi 5 melihat ini harus ketegasan sekali lagi dari petugas yang ada di lapangan. Kedua, juga harus ada punishment, tidak hanya sebatas supir dari kendaraan itu sendiri, tapi perusahaan jasa pengangkutan. Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah akan menerapkan kebijakan zero odol mulai 1 Januari 2027 mendatang. Musa Rajeksyah menekankan, sanksi tegas yang diatur undang-undang tersebut harus ditegakkan demi menekan angka kecelakaan dan kerugian akibat odol. Kendan Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pertemuan ke-17 Kaukus AIPA yang menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama dan ketahanan negara-negara ASEAN dalam menghadapi dinamika global.
Pertemuan ke-17 Caucus Asian Interparliamentary Assembly atau AIPA berperan penting untuk menindaklanjuti implementasi berbagai komitmen ASEAN dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. DPR RI mendorong pertemuan ini mampu menghasilkan pembahasan substantif dan dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat ketahanan negara-negara ASEAN. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI, Muhammad Hussein Fadrullah, mengatakan, penguatan ketahanan kawasan tidak hanya membutuhkan komitmen politik, tetapi juga harus didukung kerjasama konkret antar negara ASEAN. Menurutnya, kerjasama tersebut perlu diperkuat di berbagai sektor strategis untuk memastikan ASEAN siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan global di masa mendatang. Untuk kita bisa membawa suara kami di ASEAN, di dunia, di forum internasional, di belahan negara lainnya ya, kita semakin kuat. Kita terus bisa menjaga stabilitas kawasan di ASEAN, jangan sampai ada terjadi konflik ya, terutama kita mulai dari kawasan kita sendiri dulu. Setelah kita kuat baru kita bisa memperkuat wilayah. Setelah memperkuat wilayah kita bisa memperkuat di wilayah global lainnya. Semakin harmonis dan semakin bisa membawa suara bersama, bisa menjaga stabilitas di kawasan, bisa menjadi salah satu wilayah yang kuat secara ekonomi, secara energi, secara geopolitik. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani resmi membuka pertemuan ke-17 AIPA di Kompleks DPR Jakarta pagi tadi. Pertemuan yang digelar secara daring dan luring ini akan membahas sejumlah isu seperti tata kelola perdamaian yang inklusif, kontribusi Parlemen ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim, dan melindungi masa depan masyarakat. Afif dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Melalui Forum ASEAN Interparliamentary Assembly Caucus, DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen sebagai upaya membangun kerjasama yang lebih erat di kawasan Asia Tenggara. Lantas seperti apa peran strategis Indonesia dalam mendorong kolaborasi antar parlemen ASEAN? Simak selengkapnya usai jeda berikut ini, tetap di TVR 17. In a rapidly changing world, Southeast Asia continues to grow as a region of opportunity, cooperation, and shared aspirations. And parliaments play a vital role in shaping policies that guide our collective future. On July 22, 2026, parliamentarians from across ASEAN gathered for the 17th AIPA Caucus, a platform for dialogue on the roles of parliaments in strengthening ASEAN centrality, in navigating complex global challenges, a platform for dialogue, a dialogue with the ambition to elevate, a moment for ASEAN. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17 dan kini DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen melalui penyelenggarakan
AIPA Kaukus sebagai wadah membahas berbagai isu strategis kawasan. Forum ini menjadi momentum bagi parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat sinergi, membangun kepercayaan, serta menghasilkan solusi bersama atas tantangan regional. Kini kehadiran DPR RI sebagai tuan rumah sekaligus peserta aktif mencerminkan peran Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan juga kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA Kaukus ke-17 yang digelar secara hybrid pada 22 Juli 2026. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antar parlemen ASEAN diselenggarakan secara virtual. Dilaksanakan secara daring, forum AIPA memungkinkan partisipasi yang lebih luas, efisien, dan inklusif dari seluruh parlemen anggota AIPA. Utamanya dalam membahas berbagai isu strategis kawasan, mencakup tata kelola perdamaian dan perubahan iklim. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azab, menjelaskan forum AIPA akan memperkuat peran parlemen ASEAN dalam merespon dinamika geopolitik global yang kian kompleks. AIPA Kaukus 2026 mengangkat tema The Role of Parliament in Strengthening Asian Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Dengan kata lain, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memperkuat sentralitas ASEAN sebagai fondasi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. AIPA Kaukus ini nanti akan kita membicarakan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh AIPA selama ini. Maka kita harus memperkuat institusi AIPA ini agar kita bisa melindungi masyarakat yang ada di kawasan ASEAN ini. Total ada 8 anggota parlemen AIPA yang akan hadir dalam AIPA Kaukus ke-17. Ditambah kehadiran organisasi internasional serta 19 parlemen negara di luar ASEAN yang bertindak sebagai observer atau pemantau. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 menandai komitmen negara dalam memperkuat pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, yang dimana kini tantangannya adalah memastikan Disden pesantren tidak hanya menjadi struktur baru, tetapi mampu melahirkan kebijakan anggaran dan program yang benar-benar meningkatkan kualitas lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetap di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Resep kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, dukungan dan pengawasan Komisi 8 DPR RI menjadi kunci agar tujuan memperkuat pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dapat terwujud. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Baik, terima kasih pemirsa. Untuk mengatasi berbagai isu yang terjadi di pesantren hingga saat ini seperti bullying, pelecehan, dan yang lainnya. Dan yang baru ramai juga adalah isu pembakaran santri di salah satu pesantren di Lombok. Kementerian Agama melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2026 kini telah menetapkan Direktorat Jenderal Pesantren. Lantas apakah memang Dirjen Pesantren ini benar-benar bisa menjadi jawaban untuk mengatasi isu tersebut? Lalu bagaimana anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan Dirjen Pesantren ini? Saat ini saya di sini bersama dengan Bapak Marwanda Sopang selaku Ketua Komisi 8 dari Dapil Sumatera Utara 2 fraksi PKB. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Kira-kira terkait Dirjen Pesantren ini sudah bagaimana perkembangannya Pak? Baru terbitnya Perpres ya. Kita masih menunggu struktural dari Dirjen yang nanti akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Jadi ada Dirjen, tentu nanti akan ada direktur-direktur. Sehingga dengan terbitnya KMA dari Kemenpan RB, maka sudah bisa dibedakan antara pendis dan pesantren. Perjuangan lahirnya Dirjen Pondok Pesantren ini, Dirjen Pesantren ini sejarah panjang. Setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren, sampai saat ini belum ada secara khusus diurusi oleh satu kedirjenan. Maka karena itu di beberapa kesempatan kita meyakinkan pemerintah bahwa kehadiran Dirjen ini penting. Karena sejarah pesantren itu cukup panjang, jauh sebelum ada negara Republik Indonesia. Masih dalam Nusantara, pesantren sudah eksis sebagai lembaga yang mencerdaskan anak bangsa. Nah, kecerdasannya seperti apa? Kecerdasannya punya tokoh-tokoh yang memerdekakan Indonesia, dan bahkan pelaksana pemerintah setelah Indonesia merdeka. Keberadaan pesantren ini masih berlanjut, sekalipun ada beberapa pasal di dalam pendidikan, pesantren ini kurang terurus dengan baik. Maka lahirnya Dirjen Pesantren ini mestinya sebuah jawaban setelah ada Undang-Undang Pesantren. Apa saja yang harus diurus? Satu, mengenai keberadaan pesantren, kemudian kedudukan pesantren supaya sama dengan pendidikan lainnya, sehingga nanti anak-anak yang menyelesaikan pendidikan di pesantren setara dengan yang lainnya. Yang berikutnya tentu proses belajar mengajar kita juga ingin sama dengan pendidikan lainnya. Maka karena itu tenaga pengajar, guru-guru supaya pemerintah memberikan perhatian. Itu nanti yang akan diatur di dalam kedirjenan pesantren. Terkait dengan berbagai hal yang terjadi di pesantren, tentu ini tidak bisa menjadi beban pesantren sendiri, karena berbagai hal yang terjadi itu di tempat-tempat lain juga terjadi. Ini tantangan kita bersama. Mungkin saja ini nggak tahu nih kira-kira yang menjadi penyebab itu apa. Penelitian secara khusus, katakanlah kekerasan, kemudian ada penyimpangan, sama-sama terjadi, tapi beban moralnya memang di pesantren lebih berat dibanding tempat-tempat lain. Saya kira itu. Maka karena itu kita mengusulkan dalam hal mengurusi pesantren sesuai dengan hasil output dari pendidikan itu, maka pemerintah kita sarankan supaya memberikan perhatian dengan kehadiran pemerintah termasuk anggaran. Kira itu. Kalau untuk anggarannya sendiri kira-kira sudah ada pembahasan lebih lanjut belum Bapak untuk Dirjen Pesantren ini? Karena belum ada dirjennya secara eksis struktural, belum. Masih dalam semacam rumah ya, rumahnya masih di pendis.
sehingga dia semacam satu struktural direktur pesantren. Direktur pesantren itu sudah ada anggarannya, tapi kalau dia menjadi dirjen itu belum. Kalau pertanyaannya berapa itu kira-kira, tentu kita belum tahu karena itu terkait dengan jumlah pesantren, terkait dengan jumlah guru-guru dan lain-lain. Tapi kita di Komisi 8 sudah mengusulkan paling tidak merespon kebutuhan para guru sekitar 4,5 triliun. Kira itu yang sudah dibahas di Komisi 8. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, berarti dapat kita simpulkan bahwa hingga saat ini dari Komisi 8 sendiri juga masih menunggu kepastian terkait struktur pasti dan siapakah nanti yang akan menempati posisi-posisi di Dirjen Pesantren ini untuk nantinya membahas lebih lanjut terkait isu-isu pesantren yang ada. Dan saat ini untuk biaya sendiri, biaya anggaran sendiri untuk guru-guru di pesantren dari Komisi 8 sendiri mengusulkan sekitar 4 triliun untuk dapat memastikan kesejahteraan dan kualitas guru-guru di pesantren. Demikian laporan kami dari lapangan pemirsa, terima kasih kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. In a rapidly changing world, Southeast Asia continues to grow as a region of opportunity, cooperation, and shared aspirations. And parliaments play a vital role in shaping policies that guide our collective future. On July 22, 2026, parliamentarians from across ASEAN gathered for the 17th IPA Caucus, a platform for dialogue on the roles of parliaments in strengthening ASEAN centrality, in navigating complex global challenges, a platform for dialogue, a dialogue with the ambition to elevate, a moment for ASEAN. Kembali bersama kami di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita memasuki ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan butuh Dewan Pengawas Independen. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan aset hasil tindak pidana dapat dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara. Namun agar kewenangan yang besar tersebut tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, DPR RI menilai diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat melalui pembentukan Dewan Pengawas Independen. Kehadiran lembaga pengawas yang bebas dari intervensi diharapkan mampu menjaga integritas tata kelola aset rampasan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPR RI terus mendorong agar pembentukan Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan tidak hanya berorientasi pada efektivitas pengelolaan aset, tetapi juga mengedepankan prinsip checks and balance. Dengan adanya Dewan Pengawas Independen, setiap proses pengelolaan, pemanfaatan, hingga pelelangan aset dapat diawasi secara objektif dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan serta memastikan setiap aset rampasan benar-benar memberikan nilai tambah bagi kepentingan negara
dan kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu DPR tegaskan Undang-Undang Penerbangan tetap jamin hak penumpang atas ganti rugi keterlambatan. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini DPR RI menegaskan bahwa hak penumpang untuk memperoleh ganti rugi atas keterlambatan penerbangan tetap dijamin oleh Undang-Undang Penerbangan beserta peraturan turunannya. Perlindungan terhadap konsumen jasa transportasi udara merupakan bagian dari komitmen negara dalam menghadirkan layanan publik yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap maskapai penerbangan wajib memenuhi kewajiban kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi keterlambatan yang menjadi tanggung jawab operator. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPR RI akan terus memastikan implementasi regulasi penerbangan berjalan secara konsisten demi melindungi kepentingan masyarakat. Kepastian hukum atas hak penumpang dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor transportasi udara, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan maskapai. Dengan penegakan aturan yang tegas dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan tercipta ekosistem penerbangan nasional yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan penumpang. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan butuh Dewan Pengawas Independen. Serta DPR tegaskan Undang-Undang Penerbangan tetap jamin hak penumpang atas ganti rugi keterlambatan. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Preferensi Indonesia.